Merubah amarah menjadi canda. Nah ini Bu, dalam pergaulan sering kali kita ketemu yang merubah canda menjadi amarah. Ya enggak Bu? Ya, kita merubah amarah menjadi canda. Selamat datang di channel Miswari Korean Center guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Canda. Saya teman bilang, ih itu kau tuh mencantik benar. Marah kan? Ih, aku mau mencantik. Jalan tuh marah kan? Hati gedebok-gedebok, ya sakit jantung jadi. Jadi ada teman yang bilang, ih gelenjit bener, punya mencantik bener. Oh iya, gelenjit tuh apa? Kalau orang Bengkulu itu kan genit gitu kan, genitnya gitu. Gelenjit bener. Memang itulah. Pada saat saya lahir, saya tuh sudah langsung minta joget, kan gitu. Ya kalau saya nggak mencantik, saya nggak bisa begini. Bukan Miswari namanya gitu. Jadi kita enjoy, kita nggak ada beban. Suami istri pasti nggak mungkin kita bahagia terus ya nggak, suami istri. Ada nggak berantem ya? Pikir ada. Nah, ada misalnya bilang anjing kamu misalnya kan, pasti kita sudah marah kan. Akhirnya apa setan? Apa binatang? Ini kayaknya keluar semua kan. Itu bisa memicu perceraian ibu-ibu. Bagaimana jadi korban anak-anak kita? Hanya kata-kata selalu saling menyakitin dan tidak ada akhirnya, yang berakhir pada perceraian. Hancurlah satu keluarga yang mengorbankan anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Kan rugi sekali kita egois menerima kata-kata itu. Nah, sekarang kita rubah amarah jadi canda, semuanya jadi biasa-biasa saja. Anjing kamu, ih, masa ya ada ya mau nikah sama anjing? Bodoh dong, lebih konyol dari anjing dong. Itu aja. Kita sambil toel-toel daerah-daerah pekanya gitu. Kemudian senyum-senyum kita, senyum-senyum menggoda gitu. Udah deh, berakhir pada ketawa-tawa gitu. Dan kita happy lagi, kita jadi mesra lagi. Percayalah ibu, ini saya sudah laluin ini adegan mesra anti ribut. Apalagi ya ibu-ibu ya, kalau kita punya karir mulai dilihat di masyarakat, di lingkungan kita ya, mungkin kita pintar ngaji, mungkin kita pintar pidato, mungkin kita pintar nyanyi ya, pastilah pasti ada ya. Mungkin nggak dengar sama kita ya, tapi kalaupun kita dengar, kita senyumin aja. Itu bagian dari proses untuk mencapai apa yang kita harapkan. Jadi nggak perlu kita ambil hati, sedih, merana. Oh nggak perlu. Ibu, ada ibu itu tuh bilang ibu, katanya ibu itu kerjanya Facebookan aja. Udah gitu joget-joget di TikTok, sering ke kafe loh dia itu. Duduk-duduk sama temannya joget-joget, nyanyi-nyanyi, geda tua, nggak tahu tua kan. Oh, sakit benar hati saya dengarnya Bu, gitu kan. Biasanya kan suka gitu tuh. Kalau nyampaikan kan sambil manas-manasin kita kan. Kalau kita tidak merubah amarah menjadi canda, ini pemicu ibu-ibu. Ini bisa hancur. Saya dulu ya gitu. Kalau orangnya begitu bisa saya datangin, bisa saya amuk-amukin gitu. Akan menjadi keributan dan memutus hubungan silaturahim. Jadi musuh deh. Kamu bilang aja gitu kata Ibu Miss, kalau kamu kurang senang, marilah kita bersenang-senang. Kalau kamu kurang suka, marilah kita bersukaria. Nah sekarang kamu ajak ibu itu dekat dengan saya, kita ajak dia berhappy-happy ria. Karena apa? Karena dia itu kurang bahagia. Jadi kita bagikan kebahagiaan dengan dia. Oke? Jadi kita happy bersama, kita gembira gitu. Kita tidak perlu sakit hati. Nah orang yang begini biasanya karena dia tidak menyicip kebahagiaan itu gitu. Kalau kita bersenang-senang, kenapa? Semua orang ingin bersenang-senang. Ya, kalau kita main Facebook, main TikTok, itu memang sudah zamannya gitu. Justru kalau kita tidak begitu, kita tidak suka mejeng, tidak masuk, ya itu yang buta teknologi gitu. Jadi tidak bahagia gitu. Nah, dia tidak bisa begitu ya karena dia tidak bisa. Dia gaptek, dia boktek. Nah, itulah gunanya kita sedikit
mengenal dia, kita ajarin dia, kita beri trik-trik bagaimana untuk dia bisa masuk ke dunia itu. Akhirnya dia merasa bahagia. Nah, biasanya Bu, orang yang baru mengenal begini nanti gilanya setengah mati. Dia bisa lupa waktu, lupa diri dengan keasikan barunya. Karena selama ini dia tidak pernah happy. Selama ini dia tidak pernah dipuji, dia tidak pernah bahagia gitu. Nah, setelah dia merasakan bagaimana banyak penggemar, oh udah deh linglung deh. Nah, puber keduanya naik gitu. Masya Allah, ini sudah banyak yang saya hadapin begini ibu-ibu. Ini mungkin udah ratusan gitu. Nah, dia proses apa-apa yang baru kan memang begitu kan. Nah, proses masa barunya, wah kadang-kadang ngeri saya gitu. Nah, itulah. Kalau kita kan biasa-biasa aja. Oh, kamu puber. Iya, pubernya enggak puber 1, puber 2. Pubernya seumur hidup. Jadi mau bilang apa? Orang paling ketawa aja. Jadi kita enjoy, kita tidak menanamkan rasa sakit. Teman kita juga yang tadinya selalu sinis dengan kita, akhirnya punya ketergantungan dengan kita gitu. Dan dia juga merasa happy. Kita juga senang ya bahwa kita sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada dia dan merubah mindset dia gitu yang selalu berpikiran negatif ya. Orang-orang negatif itu karena dia kurang bahagia ibu-ibu. Tapi kalau dia bahagia, dia nggak sempat menilai kejelekan orang karena dia terlalu bahagia dirinya gitu. Dan rasanya akan sia-sia hidupnya, kebahagiaannya akan terganggu dengan menanam kebencian dengan orang lain gitu. Nah, juga sikap dalam rumah tangga kita terhadap anak-anak kita ya gitu ya. Kita nggak bisa dipungkirin deh. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita orang tuanya ya, kita ibunya, kita lebih berpengalaman, kita lebih merasakan pahit kehidupan. Pasti kita akan dengan egonya kita sulit mengakuin arahan apa anjuran anak-anak kita gitu ya. Dan kita juga dengan anak-anak kita mendikte gitu. Ya harus begini, harus begitu. Nah, itulah akhirnya kita tidak terjadi komunikasi yang menarik gitu ya. Akhirnya dalam satu rumah tangga kita suka berantem terus, kalau ngomongnya kasar-kasar terus, marah-marahan terus gitu ya. Nah, itu harus segera kita rubah. Jadi dari sejak dini kita melatih anak-anak kita untuk berkomunikasi yang terbuka dengan kita ya gitu. Kemudian kalau dia punya prestasi, punya sesuatu yang dia buat tanpa kita suruh, berarti inisiatifnya itu wajib kita puji ya. Kita wajib memberikan apresiasi gitu. Jadi kadang-kadang anak kita kan ngelawan kita ya gitu. Kita yang harus meredam gitu. Iya nak, mama akuin nak, memang mama salah gitu. Ya deh, sekarang kamu jadi bos mama deh. Mama yang akan ikutin saran. Emang sesuai zamanmu. Ih, mama bangga bener loh punya anak seperti ini yang bisa membimbing mama, bisa mengerti gitu. Sayang banget sama mamanya. Udah deh, dia nggak jadi marah sama kita. Dan iya, memang kita harus menekan ego kita gitu. Kita kan kadang-kadang selalu merasa benar gitu. Jadi evaluasi diri kita juga penting kita untuk mendapatkan sikap yang terbaik. Dan ingatlah semua orang butuh penghargaan gitu. Termasuk orang-orang sekitar kita, anak-anak kita ya, orang-orang pembenci-pembenci kita gitu. Mereka sebenarnya hanya merasa kurang dihargain gitu. Insya Allah kalau kita sudah merubah cara berpikir kita, sudah merubah mental kita ya untuk menghadapin segala sesuatu masalah gitu. Kita hadapin dengan enjoy, dengan tenang, happy. Jadi kita tidak ada merasa terbebanin. Insya Allah kalau kita sudah mengkomunikasikan apapun dengan baik, hasilnya pun akan baik.